Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Eh, eh, ini mata kuliah hari ini tentang penerapan CPIP, yaitu cara pembenihan ikan yang baik, ya. Oke, melanjutkan materi sebelumnya. Oke, saya akan cek dulu nih. Saya akan review dulu. Kira-kira sertifikasi CPIP itu apa sih gunanya? Ada yang bisa bantu jawab? Cara pembenihan ikan yang baik. Kira-kira apa tujuannya? Oke, kira-kira apa tujuan dari sertifikasi CPIP itu apa? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab, Bu, Ya, silakan boleh, Rita. untuk meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen, Hmm, eh, terus kepercayaan terhadap konsumen akan apa? benih itu baik untuk dibudidayakan. Itu baik untuk dibudidayakan. Berarti apa untuk menjaga kualitas ya, kualitas dari benih ya. Oke, oke, oke. Kita akan lanjut lagi. Saya akan share materinya. Apakah sudah terlihat di layar? Ya, Sudah ya. sudah, Bu. Oke, oke, jadi penerapan CPIP itu dilakukan untuk memberikan apa kepastian, kepercayaan pada konsumen bahwa benih yang kita produksi itu memiliki kualitas yang bagus, yang baik, yang mutunya terjaga nantinya sampai dia berubah atau bertambah menjadi besar untuk aktivitas konsumsi gitu. Oke, di sini apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk kita kalau mau menerapkan CPIP, yaitu adanya komitmen pimpinan unit pembenih, kemudian adanya tanggung jawab dari MPM. MPM itu manajer pengendali mutu. Kemudian ada pembentukan tim CPIP-nya, kemudian harus ada struktur organisasi, kemudian ada persyaratan-persyaratan yang wajib diikuti. Kemudian nanti dari karyawannya sendiri, karyawan unit kita itu harus dilakukan pelatihan, pemberian pelatihan pada mereka. Nah, ada juga dokumen yang harus dipersiapkan. Dokumen-dokumen, kemudian ada dokumentasinya, baru kita ngajukan sertifikasi. Oke, komitmen pimpinan ini berarti siapa kira-kira? Ya, direkturnya atau ownernya dari si
unit pembenihan itu. Atau hatchery itu siapa ownernya atau siapa direkturnya. Itu harus ada komitmen itu dengan cara seperti apa ya perlu melakukan konsistensi konsistensi dalam eh, memproduksi benih ya gitu. Kemudian memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan, menjaga mutunya, kemudian memenuhi segala persyaratan yang nanti menjadi apa dokumen utama yang harus dipenuhi. Kemudian menunjuk MPM. MPM itu manajer pengendali mutu. Siapa kira-kira yang bisa menjadi MPM adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi atau kompetensi sebagai MPM. Nah, MPM MPM ini tujuannya untuk merencanakan, merencanakan, menerapkan, kemudian mengawasi dan mengevaluasi kegiatan CPIP itu. Nah, MPM ini ditunjuk karena dia memenuhi sertifikat kelulusan sebagai MPM. Biasanya dikeluarkan oleh DJP, Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan. Siapapun kalian juga bisa menjadi MPM asalkan ikut uji kompetensi dari MPM ini yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan. Nah, MPM ini tanggung jawab dan wewenangnya. Jadi dia ini harus memiliki akses komunikasi dengan pimpinan unit pembeniannya atau ownernya ya, owner UPR-nya. Kemudian MPM ini ditunjuk dari eksternal maupun internal. Kemudian yang ketiga, dia memberikan pemahaman tentang persyaratan CPIP dan memastikan semua personil yang terdapat pada CPIP ini mampu untuk konsisten melaksanakan apa yang dipersyaratkan pada CPIP. Dan kemudian yang terakhir, dia wajib melaporkan kepada pimpinan tentang proses penerapan CPIP. Gitu ya. Oke, dari sini dulu ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi. Ada, kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Nah, setelah MPM ditunjuk, sudah tahu nih siapa MPM-nya, baru kemudian dibentuk tim CPIP. Tim CPIP ini siapa aja? Jadi ada personil-personil yang bertugas eh, membantu dalam penerapan CPIP. Jadi owner atau pemilik atau pimpinan itu wajib karena dia nanti yang bertanggung jawab. Kemudian MPM itu jelas nanti ikut dalam tim. Kemudian yang selanjutnya adalah teknisi. Siapa yang secara teknis ada di situ dan konsisten melakukan penerapan CPIP. Jadi timnya yang bentuk siapa timnya? Yang bentuk ya pimpinan di situ. Kemudian yang tadi yang merencanakan, menerapkan, mengawasi, mengevaluasi itu MPM. Nah, ini makanya nanti perlu dibuat struktur organisasi. Jadi nanti misalnya entah Rita atau Atta misalnya mau bikin hatchery ikan lele, nah gitu. Ya nanti sebelum pengajuan CPIP harus jelas dulu struktur organisasinya, siapa pimpinannya atau direkturnya, kemudian siapa pengendali mutunya,
siapa yang bagian produksi, misalnya, siapa yang bagian pemasaran, siapa yang bagian sarpras gitu. Jadi dibuat nanti bahkan untuk struktur organisasi dari suatu hatchery atau unit pembenihan. Nah, kalau di CPIB ini prinsipnya adalah lakukan apa yang kamu tulis dan tulis apa yang kamu lakukan. Gitu ya, prinsipnya. Jadi kamu melakukan apa yang sudah tercatat di situ dan yang kamu lakukan juga harus ditulis dalam sebuah catatan. Itu intinya kalau CPIB. CPIB, CBIB, CPPIB hampir sama seperti itu. Oke, selanjutnya pelatihan gimana? Ya siapapun yang ada di situ, karyawan yang terlibat dalam CPIB itu wajib atau hendaknya mengikuti pelatihan yang hubungannya dengan CPIB. Karena di situ nanti masing-masing karyawan ini jadi bertambah ilmunya, pengetahuannya, dan juga lebih terampil ketika ada di eh, lapangan, ketika langsung menerapkan pembenihan. Kemudian ini kalau sudah semua ada perlunya penyusunan dokumen. Jadi semua itu tadi ya sudah dibuatkan struktur organisasinya, pimpinan sudah komitmen. Kemudian yang berikutnya adalah nyusun dokumen. Jadi dokumen segalanya termasuk di situ nanti ada dokumen tentang sarpras misalnya ya disebutkan di situ ditulis berapa jumlah kolamnya, kemudian berapa meter persegi luasannya, kemudian aplikasi pakannya seperti apa pada masing-masing itu. Itu harus tertuang di situ semua. Termasuk juga hasil panen. Ya, hasil panen berapa benih yang diproduksi, berapa telur yang diproduksi, itu tercatat semuanya pada dokumen ini. Gitu ya. Kemudian yang ini adalah sosialisasi. Sosialisasi itu eh, jadi dari tim CPIB itu nanti bertugas untuk melakukan sosialisasi terhadap semua jajaran yang terlibat dalam hatchery tersebut atau unit pembenihan tersebut. Kemudian baru ada penerapan CPIB dan harus terdokumentasi. Terdokumentasi ini bisa berupa dokumen apa foto hanya atau dokumen catatan hanya catatan ada pengujian kualitas air misalnya hari ini hari hari apa hari Selasa ada pengujian air tanggal sekian apa aja yang diuji ada DO ada suhu nah ini tercatat semuanya misalnya ada pengujian pagi sore ya dicatat semuanya berapa hasilnya itu hubungan sama dokumen baru kalau sudah semuanya lengkap bisa dilakukan pengajuan sertifikasi. Nah, bagaimana caranya? Itu nanti MPM atau manajer pengendali mutu yang bertugas mengarahkan, menuntun, mendampingi proses pengajuan sertifikasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Atau masih bingung? Saya masih agak bingung, Bu. Masih bingung ya? Ya, nanti akan dapat ketika kalian ada sertifikasi ya, baru mungkin nanti paham arahnya kemana. Jadi intinya CPIB itu diperuntukkan untuk sebuah hatchery atau unit pembenihan rakyat yang dia ingin memproduksi benih itu secara legal. Tuh, legal itu maksudnya ya bisa dipertanggungjawabkan benihnya dari mana, kemudian kualitasnya seperti apa. Tuh, nah, ketika
unit kalian nanti atau Hejri kalian itu sudah punya sertifikasi CPIP, sertifikat CPIP, nah itu dikatakan unit kalian itu ya legal dalam memproduksi benih. Itu, ibaratnya seperti itu. Misalnya ini Atta, namanya. Atta ini punya unit pembenihan rakyat UPR ya, skala mikro kayak gitu. Dia kecil, masih produksinya 10.000 benih lah misalnya sekali produksi gitu. Tapi Atta ini pengen nambah lagi nih, nambah lagi saya supaya lebih banyak yang saya produksi karena permintaan dari pasar makin banyak ini gitu. Nah, akhirnya nambahlah Atta ini misalnya Atta jadi lebih banyak produksinya dan semakin banyak konsumen yang ke Atta gitu. Nah, dari situ baru Atta ini tercetus gimana kalau saya misalnya ngajukan CPIP ya gitu supaya benih yang saya produksi ini jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Lebih jadi lebih dipercaya sama masyarakat. Akhirnya Atta ini berinisiatif untuk membuat mengajukan sertifikasi itu tadi. Jadi Atta ini nanti unit hatchery-nya itu lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih legal dan nantinya masyarakat juga nggak was-was ketika mau beli benih di hatchery-nya Atta, nah, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini akan saya bagikan link puisis ya. Jadi ini nanti silakan dilakukan pengisian pada link berikut. Saya akan bagikan di kolom chat. Oke, itu mungkin ya dari saya perkuliahan hari ini. Silakan diisi sebagai bahan evaluasi di link puisis tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui chat pribadi Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.